Selamat malam pemirsa Wiru News pada malam hari ini. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup Politik Wiru News pada malam hari ini. Tema live saya pada malam hari ini adalah terkait dengan perekrutan tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu. Tapi seperti biasa sebelum saya lanjut membahas tema dan isi live pada malam hari ini, saya ingin menyapa saudara-saudara saya yang ada di seputaran Tasbar. Ada Abang Petrus Tiu, ada saudara Jelo, ada orang tua Om Ferdinama, ada Dedi, ada Pak Elpi Johnson. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Banyak teman-teman, banyak sahabat-sahabat yang bertanya tentang nasib mereka. Mereka-mereka yang bertanya ini mereka ini yang bekerja atau menjadi tenaga kontrak, yang sementara mereka menunggu kapan, apakah mereka masih dapat lagi dipanggil kembali untuk bekerja pada instansi pemerintahan atau pada pemerintahan yang dipimpin oleh Dr. Agus pada hari ini. Besar harapan mereka supaya mereka itu dipekerjakan kembali. Tapi saya melihat sampai hari ini saya belum tahu kapan teko-teko itu akan dipekerjakan kembali. Karena ini sudah mau akhir bulan Februari tapi tidak ada tanda-tanda kapan perekrutan atau kapan teko-teko itu bisa dipekerjakan. Ini menjadi satu pertanyaan dari kami masyarakat biasa yang peduli terhadap sistem pemerintahan daerah Kabupaten Belu hari ini. Sebagai masyarakat yang hidup di daerah perbatasan, sebagai masyarakat yang peduli terhadap sesama, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Menpan RB bahwa pemerintah pusat sudah tidak mengenal yang namanya tenaga honorer. Sedangkan Menteri juga sudah menyampaikan, artinya pemerintah, bahwa pemerintah daerah dilarang untuk merekrut kembali tenaga kontrak atau tenaga honorer. Artinya, pemerintah juga mengakui yang sudah bekerja atau pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB juga sudah mengakui bahwa adanya pemerintah daerah yang masih mempekerjakan tenaga honor dan tenaga kontrak daerah. Tapi pemerintah pusat menyampaikan bahwa yang sudah bekerja batas mereka sampai tahun 2023. Artinya pemerintah daerah berupaya supaya mereka ini bisa yang namanya ikut tes CPNS, atau ada juga yang bisa ikut yang namanya seleksi tes yang namanya P3K. Diberi ruang. Tapi kalau hari ini pemerintah daerah mau menggantikan lagi teko yang ada dan teko yang baru, ini yang perlu saya sampaikan kepada pemerintah hari ini, tolong dikaji baik-baik supaya gelombang demonstrasi itu tidak penuh di pemerintahan. Saya berbicara sendiri begini, saya sendiri akan memimpin untuk teman-teman yang teko yang sudah bekerja tiba-tiba diberhentikan tanpa satu dasar alasan yang kuat. Saya harus menyampaikan secara tegas kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini. Karena pemerintah hari ini tidak punya hak lagi untuk menggantikan teko yang sudah lama dengan teko yang baru. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi teko yang lama itu digantikan dengan teko yang baru tanpa satu alasan yang jelas, maka gelombang demonstrasi akan memenuhi. Bayangkan ini ada 1.800, kurang lebihnya seperti begitu.
Ini mari dikaji bersama-sama. Mari kita lihat sama-sama. Tolong. Tidak ada satu dasar alasan teko yang sudah lama mau digantikan dengan teko yang baru. Kalau seandainya teko yang lama itu dia bermasalah dan ada misalnya ada mereka itu melanggar aturan atau segala macam, minimal mereka ada namanya teguran berupa tulisan. Mereka ada teguran berupa tulisan. Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Saya mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini, karena masyarakat, karena teko yang sudah bekerja pada pemerintahan hari ini, karena saya merasa bahwa mereka penuh tanggung jawab. Bagi saya mereka tidak ada masalah. Jadi tidak ada satu alasan untuk mereka juga digantikan dengan yang baru. Diganti dengan yang baru, maka akan terjadi permasalahan di situ. Saya berbicara di sini sekali lagi, saya Fikih Hakim akan berdiri untuk mereka dan saya berdiri untuk meneriaki hal-hal yang tidak adil seperti ini. Maka jalanan akan menunggu kami. Karena saya berbicara untuk nasib mereka. Kalau memang pemerintah ini jeli, pemerintah hari ini dia bijaksana, kenapa tidak diupayakan supaya teman-teman teko itu supaya diupayakan untuk masuk dalam mereka tes yang namanya P3K, kontrak perjanjian kerja daerah, diupayakan. Sekarang sebagai manusia, walaupun kami tidak di dalam sistem tersebut, ataupun kami tidak bagian daripada tenaga kontrak tersebut, kami juga berpikir secara manusiawi. Seandainya mereka itu diberhentikan, atau mereka itu tidak dipanggil kembali, terus bagaimana dengan nasib hidup mereka? Ini harus dipikirkan baik-baik. Apa yang mau mereka lakukan? Saya mengharapkan kepada pemimpin hari ini, pemerintah daerah Kabupaten hari ini, tolong didengarlah suara-suara kami masyarakat, suara-suara minor daripada irama-irama gitar yang lagi dimainkan. Kebetulan kami adalah suara-suara minor. Karena saya berpikir bahwa 1.800 tenaga kontrak itu, kalau seandainya ada pengurangan, saya mengharapkan yang lama tetap dipekerjakan. Karena selama mereka bekerja kepada instansi pemerintahan atau kepada pemerintah dari Kabupaten Belu hari ini, saya berpikir mereka tidak punya permasalahan. Sekali lagi saya mau menyampaikan kepada pemimpin hari ini bahwa saya berpikir bahwa hari ini sudah tidak ada yang namanya lagi namanya tim sukses. Bisik-membisik itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hari ini adalah Bupati Belu 1, Wakil Bupati Belu 1, bahwa seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu tunduk dan taat kepada pemimpin Rai Belu hari ini. Oleh karena itu kami sudah tidak mendengar lagi yang namanya pembisik, tim sukses, tim apa, kami tidak dengar lagi. Karena itu akan menyesatkan. Yang kami berbicara hari ini adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, dan kami berbicara hari ini adalah untuk kepentingan tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini, kepada Bapak Bupati yang terhormat, bahwa saya mengharapkan agar tenaga kontrak yang 1.800 itu tetap mereka itu yang diutamakan dipekerjakan kembali. Karena bagi saya merasa bahwa mereka tidak punya permasalahan, mereka tidak punya pelanggaran, dan mereka bekerja kepada instansi pemerintahan ketika mereka mengabdi, mereka tidak pernah berbuat satu hal. Seandainya mereka salah pun, saya berpikir bahwa mereka punya namanya surat teguran berupa tulisan. Tapi tiba-tiba karena ajang politik ini sudah selesai, terus ada lagi yang namanya titip menitip, semudah-mudahan ini tidak ada. Saya menghimbau kepada pemimpin hari ini.
Sampai hari ini juga kami tidak tahu kapan teko-teko itu akan dipekerjakan. Hari ini saya harus bicara. Harus saya menyampaikan kepada publik dan kepada grup politik ini. Kenapa harus saya sampaikan? Saya tidak mau kejadian yang terjadi pada saat saya agak kembali ke belakang. Kenapa saya harus menyampaikan masalah teko ini? Saya takut kejadiannya juga sama. Kenapa saya begitu? Waktu ada lelang jabatan eselon 2, ada 5 jabatan yang dilelang oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu. Pemerintah daerah menyampaikan kepada media akan adakan lelang jabatan. Bagi bapak ibu yang punya pangkat mencukupi, lolos administrasi, silakan ikut tes. Hasilnya kami tidak tahu. Peringkingannya seperti apa. Siapa-siapa saja yang menduduki jabatan itu dia punya rankingnya berapa. Tiba-tiba sudah dilantik. Ini sebagai masyarakat juga kami tanda tanya. Apakah perubahan itu seperti begitu? Saya juga tidak mau yang seperti tenaga kontrak daerah juga akan terjadi seperti begitu. Oleh karena itu transparansi perda yang dikumandangkan oleh saudara Bobi juga harus dijalankan oleh pemimpin hari ini yang katanya perubahan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tetap mengharapkan teko-teko yang lama itu dipekerjakan yang kembali. Itu harapan saya. Dan saya pastikan bahwa saya Vicky Nahak tidak punya kepentingan di situ. Karena saya tidak bekerja pada pemerintahan. Saya adalah orang di luar sistem. Tapi siapapun yang bekerja di dalam pemerintahan, yang menurut saya tidak ada masalah, mereka tidak punya satu alasan pun untuk digantikan. Karena mereka juga punya kehidupan dan mereka juga punya keluarga. Jadi tolong sekali lagi, pemerintah itu saya pastikan pemerintah ini bijaksana. Pemerintah ini datang untuk siapapun yang menjadi pemimpin di daerah Kabupaten Belu daerah perbatasannya hanya ingin orientasinya ingin bangun ini Belu ini menjadi lebih baik. Saya juga berpikir bahwa pemimpin hari ini maupun wakil pemimpin hari ini lurus ke depan demi kemajuan Rakyat Belu. Yang masih mengatasnamakan tim sukses itu omong putar balik yang banyak. Sekarang tidak ada lagi namanya tim sukses. Semenjak dilantik menjadi bupati wakil bupati, namanya tim sukses tidak ada lagi. Itu saya sepakat dengan apa yang dibuat oleh bupati hari ini. Tim sukses tidak ada lagi. Jadi tidak usah bertemu di jalan. Saya tim sukses sakit hati, kau sakit hati di situ. Saya tidak ada urusan untuk mendengar kapung keluh kesah sakit hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya menghimbaukan dan saya menguatkan saudara-saudara saya yang tenaga kontrak daerah yang sudah bekerja pada pemerintahan. Saya Vicky Nahak, ketika kalian tidak diterima atau nama kalian tidak ada pada teko perekrutan tahun 2022 ini, saya Vicky Nahak ini, saya akan ada di garis depan untuk kalian. Totalitas akan saya bersuara untuk kepentingan kalian. Supaya kita lihat yang tidak benar kita benarkan, yang tidak beres kita bereskan. Karena apa yang saya berbicarakan ini semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi untuk kepentingan banyak orang dan yang punya hak mereka, saya suarakan. Oleh karena itu saja bisa saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk mendengar ocehan saya. Kalau Bapak Ibu mereka melihat yang namanya permainan gitar, ada 6 tali gitar. Saya adalah bagian gitar yang suaranya agak fals. Yang suaranya agak kiri-kiri, saya adalah bagian daripada tali gitar tersebut. Supaya pemerintah juga tahu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri live saya pada malam hari ini, closing statement saya. Saya pernah live terkait dengan tagihan BPJS yang 1 bulannya itu sekitar 2 miliar lebih dan 2 bulan 4 miliar lebih. Saya pernah live.
Tapi sampai hari ini saya tidak pernah lihat namanya perincian. Berapa dalam 1 bulan orang berobat sampai 2 miliar lebih ini, kami juga sebagai masyarakat kami juga perlu tahu siapa-siapa yang berobat. Penyakitnya seperti apa saja. Kami ingin tahu. Tolong kepada Kepala BPJS Kabupaten Belu, Bapak yang terhormat, tolong buat satu perincian sehingga angkanya bisa sampai dapat miliaran seperti begitu. Kami masyarakat perlu tahu. Berobat semacam apa yang angka seperti begitu? Kalau seandainya tiap bulan 2 miliar lebih, berarti 1 tahun itu bisa makan kurang lebih 25 miliar untuk membayar BPJS saja. Oleh karena itu kami minta perincian. Masyarakat siapa saja yang berobat setiap bulan sampai 2 miliar seperti begitu? Pengobatan seperti apa? Itu menjadi pertanyaan kami dan tolong diberikan perincian. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam closing statement saya. Dan terakhir dari saya, bahwa di Belu ini sudah ada namanya Forum Pemuda Peduli Belu. Banyak teman-teman yang idealis, teman-teman yang pro terhadap rakyat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian punya permasalahan dengan apa saja, forum ini siap menampung aspirasi Bapak Mama sekalian, saudara-saudara sekalian, dan siap menyuarakan kepentingan. Bahwa forum ini berdiri hanya untuk kepentingan rakyat. Mereka berani untuk mengungkapkan secara terang benderang yang menjadi hak dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu saya Fikri Nahak mengakhiri live saya pada malam hari ini. Senantiasa Bapak Ibu saudara sekalian diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat malam, Tuhan memberkati.